Indonesia adalah negara yang menganut teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Untuk teori kedaulatan rakyat itu diatur di pembukaan UUD 1945 di alinea keempat dan di UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Itu sudah dijelaskan tentang teori kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara Indonesia. Untuk penerapannya di era zaman sekarang ini itu masih kurang stabil, dengan terbuktinya banyak sekali berita di mana di kondisi pandemi COVID-19 ini banyak sekali rakyat Indonesia yang kehilangan lowongan pekerjaan yang nantinya menimbulkan krisis ekonomi di Indonesia. Seperti di beberapa daerah yang sudah kehilangan lowongan pekerjaan yang nantinya akan menjadi timbul konflik, yaitu kriminalitas yang terjadi semakin banyak. Kemudian juga di daerah ibu kota Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia, banyak sekali krisis ekonomi seperti rakyat yang tinggal di tempat yang kumuh. Hal ini menjadikan bahwa Indonesia untuk rakyatnya itu belum dijamin kestabilannya. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia belum berjalan dengan baik. Pemerintah harus berupaya agar rakyat di Indonesia itu bisa stabil, baik di ekonominya, di politiknya, dan di sosialnya. Di kedaulatan hukum, negara Republik Indonesia itu diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Untuk penerapannya di saat ini kita bisa lihat bahwa di negara Indonesia banyak sekali orang yang melakukan korupsi itu dilakukan penghukuman, ya dikenakan hukuman dengan efek yang tidak jera. Sementara orang yang melakukan pencurian dan perampokan itu dilakukan atau divonis dengan hukuman yang sangat tinggi dan sangat cerah. Seharusnya orang yang melakukan korupsi atau pejabat yang melakukan korupsi itu telah merugikan rakyat, telah merugikan negara, maka dia harusnya dikenakan vonis yang membuat dia terkena efek jera. Tapi ini rakyat yang melakukan pencurian atau perampokan malah justru divonis dengan hukuman yang sangat tinggi. Ini adalah ketidakadilan di bidang hukum. Seharusnya hukum itu di Indonesia berjalan tanpa ada pengecualinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.